Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, ini adalah pelengkapan saya perjalanan dari Padang menuju Manado. Di sini terlihat ada beberapa buku dan alatnya YouTube ya. Karena yang paling penting ketika saya di sana itu memang adalah referensi buku ini untuk mendukung tugas saya mengajar di sana, sehingga nanti tidak terlalu sulit untuk mencari referensi-referensi, dan juga tentunya supaya lebih hemat ya. Kita tidak tahu sampai di sana nanti apakah toko buku jauh atau apakah kita memiliki uang untuk membeli buku ya. Ini karena saya sudah memiliki banyak buku, jadi meskipun bagasi yang didapatkan itu tidak banyak ya, maksudnya bagasi free ya. Jadi saya manfaatkan untuk buku-buku, dan juga ada di sini dendeng, nanti di sana tinggal digoreng ya. Nah teman-teman, ini saya dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Minangkabau, yang kali ini saya diantar oleh abak, yaitunya mertua laki-laki saya menggunakan sepeda motor. Ini kami dari Piai Tangah ya, melalui jalur bypass itu menuju Bandar Udara Internasional Minangkabau. Itu sekitar berapa ya, sekitar 40 menit kali ya. Ini kira-kira pukul 4 subuh ya, waktu Indonesia Barat, dan saya mendapatkan pesawat jam 6 pagi. Jadi sebenarnya ini agak cukup terlambat, seharusnya saya ke sana udah dari jam 3 ya mungkin minimal. Cuman karena mempersiapkan banyak hal dan juga karena agak telat bangun ya, karena tidurnya juga udah kemalaman. Ini perjalanannya cukup dingin karena masih subuh. Alhamdulillahnya memang kendaraan tidak terlalu banyak ya di jalan menuju ke sana. Yang di depan saya ini teman-teman yang berwarna hijau itu adalah Masjid Baitur Rahmah, salah satu ikonnya Kota Padang. Yaitunya apabila masjid ini di malam hari menyala itu akan berwarna hijau, jadi sangat terkesan eksotis sekali ya, dan sangat indah sekali. Biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang besar atau mengundang ustadz-ustadz besar nasional gitu ya, itu kebanyakan masjid ini menjadi salah satu referensi untuk acara tersebut. Jadi mari kita saksikan saja bagaimana perjalanannya. Semoga nanti sampai di Bandara Internasional Minangkabau masih tidak terburu-buru untuk check-in dan lain sebagainya. Jadi ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Sebagai tambahan informasi ya teman-teman, perjalanan ini saya lakukan pada hari Minggu 8 Maret 2020. Jadi sebelum merebaknya virus corona. Saya agak lupa, namun saya lihat pada waktu itu mungkin hanya berdasarkan kesadaran diri ataukah memang sudah himbauan dari pemerintah untuk menggunakan masker. Karena saya lihat di bandara pada waktu itu tidak banyak orang yang menggunakan masker ya, dan juga belum ada pemeriksaan syarat-syarat ini itunya. Jadi penerbangan itu pada waktu itu masih normal, dan orang-orang di bandara ya masih normal ya, belum ada jaga jarak dan lain sebagainya. Karena coba kan yang hijau, dua bak keluar gitu.
Oke ya. Enggak. Oke. Iya ya. Kita sudah lumayan terlambat. Ya, dan duduk garis 6 sebelah kanan. 6A. Ya. Oke. Tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Penerbangan Jakarta akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 30 menit dan cuaca di perjalanan diperkirakan berawan dan cuaca di tujuan laporkan cukup baik. Untuk keselamatan kami anjurkan Anda tetap menangkap sabuk. Darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Cara menggunakannya: salurkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Dan bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya kedua ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama. Ini sudah mau take off. Salah satu proses naik pesawat yang agak sulit bagi saya pada awalnya sebelum terbiasa. Biasanya kalau naik pesawat itu sebisa mungkin saya minta kursi yang di dekat jendela supaya bisa
bisa melihat view secara langsung ya. Meskipun pada awal-awal saya naik pesawat itu saya tidak terlalu paham bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan tempat duduk di dekat jendela. Ternyata itu juga bisa di request, apakah itu pas kita mengambil atau membooking tiket dan juga pada saat kita check in. Itu biasanya kalau tersedia bisa kita minta ke bagian petugas check in ya. Dengan melihat view seperti ini secara tidak langsung sedikit mengurangi kecemasan atau ketegangan saya dalam pesawat. Bagus sekali, jadi membuat kita sedikit rileks. A few moments later. Ini salah satu momen yang sangat saya nikmati ketika mengambil penerbangan pagi. Bisa dilihat view itu sangat indah sekali ya. Ini view matahari terbit. Biasanya kalau dengan Batik Air kita dapat makanan satu kali. Kali ini makanannya apa ya? Sepertinya ada beberapa roti dan juga kalau tidak salah ada nasi juga ya, nasi ayam atau apa gitu. Pada dasarnya mungkin dari sewaktu kecil sampai SMA mungkin saya tidak terlalu membayangkan bisa naik pesawat, karena kalau bagi anak desa seperti saya ini ya, itu mungkin terlampau jauh ya, seperti mimpi yang akan sulit sekali untuk dicapai. Nah, ini saya bisa naik pesawat ini karena waktu itu pertama kali adalah waktu tes ke Malang ya, tes dosen di Malang. Itu paling tidak umur saya mungkin sudah 27 tahun mungkin ya, baru saya pertama kali naik pesawat terbang. Nah, ini sepertinya kita sudah landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. On behalf of Pratigya, Captain Bobi Herman Wirawan, and the crew would like to say thank you for flying with us today. We look forward to seeing you again on Pratigya. Thank you. Para tamu kami yang terhormat, kami mohon perhatian Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Silakan, harus smile dia Pak. Kami yang terhormat, Anda dipersilakan turun melalui pintu di depan di sebelah kiri Anda. Terima kasih. Selamat datang di Soekarno-Hatta. Ladies and gentlemen, you may now listen to Karena ini penerbangan langsung, jadi saya tidak harus memindahkan bagasi, jadi bisa langsung cari tempat untuk istirahat sekaligus nanti kita lihat tempat-tempat yang
rasanya kondusif untuk membuat beberapa konten ya, sambil menunggu keberangkatan selanjutnya. Ini kalau tidak salah cukup lumayan, sekitar 5 jam 15 menit menuju penerbangan selanjutnya. Jadi dari Padang jam 6 sampai di Jakarta itu jam 7.45, jadi sekitar 1 jam 45 menit. Transit di Jakarta sekitar 5 jam 15 menit. Kemudian jam 13.00 baru kita berangkat ke Manado. Sampai di sana estimasinya sekitar jam 17.20 ya, ini kalau dihitung berarti sekitar 4 jam 20 menit ya. Kita cari toilet dulu. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena saya memperlihatkan view toilet. Ini mana tahu ada yang pertama kali naik pesawat seperti saya dulu. Jadi tempat dudukan kita buang air itu dibersihkan dulu menggunakan tisu supaya mencegah ya, atau ada kuman dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini tombol diputar untuk mengeluarkan air, untuk membersihkan ketika kita selesai buang air besar gitu. Jadi kita harus lebih pakai semprotan itu atau menggunakan dayung, jangan dicari dayung. Jadi saya dulu awal-awal seperti itu ya. Ini sedikit pengetahuan saja. Nah, sebenarnya di sini ada kejadian di mana saya masuk gate ya. Ternyata saya masuk ke gate penerbangan internasional. Makanya saya bingung juga sekeliling sepertinya orang asing semua gitu. Jadi kadang juga saya mengalami hal seperti itu meskipun sudah beberapa kali naik pesawat, karena mungkin kurang konsentrasi atau karena juga melihat orang begitu banyak ya. Jadi memang itu menjadikan pelajaran saja supaya lebih teliti lagi gitu untuk melihat tiket kita dan disesuaikan dengan gate penerbangan kita. Nah, ini mungkin pengetahuan bagi yang baru-baru ya naik pesawat. Jadi lihat di tiket kita itu kita gate atau pintu berapa gitu ya. Seperti yang ini. Jadi ada E4 sampai E7 itu kita jalan terus saja ke depan gitu. Jadi sebenarnya kuncinya supaya tidak tersesat itu ialah dengan membaca petunjuk-petunjuk yang sudah ada di bandara dan disesuaikan dengan tiket kita. Nah, pada tahap ini kita harus membuka seperti ikat pinggang, jam, tas dan lain sebagainya, baru kita untuk memasuki pemeriksaan itu ya. Kalau saya biasanya khusus untuk ikat pinggang itu saya sengaja tidak pakai ya, sampai nanti kita di ruang tunggu ya. Nah, sekarang kita mau coba cari gate E5. Gate E5 ini di mana ya? Jadi karena kita E5 berarti kita tidak masuk ke sini karena ini E6 ya. Kita cari yang E5 sepertinya di ujung sana.
E5. Ada E4, E3, E5. Ya begitu, kita harus masuk ke gate yang sesuai dengan tiket. Kalau E5 ya kita harus masuk E5, jangan sampai salah masuk. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu ya. Untuk perjalanan Jakarta Manado akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih, saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau cari tempat istirahat sambil duduk, mungkin juga sambil buat konten ini.